Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Nabila. Saya dari kelas SIM 1803 jurusan Teknik Informatika di konsentrasi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Lokasi Perbaikan Jalan dengan metode Preference Selection Index atau dengan metode PSI. Berikut hasil penelitian saya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang saya dapat dari sistem pendukung keputusan prioritas lokasi perbaikan jalan dengan metode Preference Selection Index atau metode PSI adalah struktur jalan merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi, baik struktur yang tepat maupun struktur jalan yang telah dibutuhkan. Sebagai operator jalan, pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk memprioritaskan pemeliharaan pada jalan secara bertahap untuk menjaga tingkat layanan jalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Jalan adalah alat transportasi darat yang terdiri dari bagian jalan. Jalan termaksud bangunan pelengkap yang digunakan untuk transportasi jalan. Dan jalan juga bermanfaat untuk melewatkan lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain dan juga sebagai sarana penghubung. Jalan juga termasuk salah satu sarana fasilitas yang sangat penting untuk masyarakat, terutama untuk pekerja. Apabila fasilitas jalan tersebut rusak dan terlambat untuk segera diperbaiki, tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja masyarakat. Misalnya, kondisi jalan menjadi macet. Namun, penanganan terhadap perbaikan jalan tersebut seringkali tidak tepat sasaran karena kesalahan dalam menentukan prioritas jalan mana yang diduluankan untuk diperbaiki jalannya. Padahal, penentuan prioritas penanganan dan perbaikan jalan ini sangat penting untuk membuat tindakan penanganan dilakukan. Adapun kerusakan pada jalan tersebut ialah retaknya kulit aspal, penambalan aspal, amblasnya yang dikarenakan beban yang ditampung tidak sesuai dengan kriteria beban aspal, berlubang karena dikarenakan lapuknya aspal. Prioritas adalah sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hal-hal lain. Permasalahan yang sering muncul pada jalan, semakin banyaknya jalan yang rusak. Selain itu, permasalahan penanganan jalanan diantaranya panjang jalan bertambah sementara dana belum profesional. Ditambah lagi, banyaknya ruas jalan yang usia sudah melewati batas rencana tapi belum mendapatkan biaya untuk perbaikan. Maka dari itu, karena jalan yang usianya sudah melewati batas, maka jalan tersebut menjadi rusak dan membuat terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Untuk menentukan prioritas perbaikan jalan masih dilakukan secara manual, dengan membandingkan secara langsung jalan mana yang sangat parah atau yang sangat banyak rusaknya, yang itulah yang terlebih dahulu atau yang lebih diprioritaskan untuk diperbaiki. Namun dalam melakukan survei tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan dianggap kurang tepat sasaran karena serta diragukan keakuratannya. Karena mengingat banyaknya data jalan yang ada dan begitu banyak jalan yang rusak, seharusnya data dari petugas survei dikirim melalui sistem ke staf di bagian program agar lebih cepat dilakukan pemrosesan survei yang telah dilakukan. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang mampu memecahkan suatu masalah dan terdapat beberapa prosedur yang digunakan sebagai data untuk membantu dalam mengambil keputusan. Sistem keputusan menyediakan informasi dan pemanipulasian pada data. Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas perbaikan jalan yang akan dibangun dengan metode Preference Selection Index atau metode PSI. Dengan metode ini, kita dapat menentukan jalan mana yang lebih utama diperbaikan jalannya terlebih dahulu. Dengan metode ini pula, kita bisa menentukan kriteria mana yang sesuai survei
dengan perbaikan jalan yang berupa matriks. Metode yang dikembangkan oleh Stefani dan Beth untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan multi kriteria atau MCDM, multi kriteria decision making, adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu alternatif terbaik, di mana suatu alternatif ditentukan berdasarkan kriteria yang ada. Setelah dilakukannya survei, maka di proses selanjutnya perbaikan jalan dilakukan. Setelah perbaikan jalan tersebut telah selesai, maka yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan tersebut akan mengalami kenyamanan dalam mengendarai kendaraan dan tidak ada lagi kemacetan yang terjadi. Begitu sebaliknya, apabila pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik, akan mengakibatkan jalan cepat rusak dan pemakaian pun akan menjadi macet kembali. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah atau problem statement yang saya dapat adalah: yang pertama, bagaimana cara menangani suatu lokasi untuk perbaikan jalan. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan prioritas lokasi perbaikan jalan dengan metode preference selection. Yang ketiga, bagaimana cara agar pemerintah mau membantu untuk menentukan lokasi mana yang pertama kali diperbaikan. Baiklah, kita lanjut yang ke berikutnya. Yang keempat adalah kajian pustaka. Di pertama, ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang mampu memecahkan suatu masalah dan terdapat beberapa prosedur-prosedur yang digunakan sebagai data. Prosedur yang digunakan sebagai data untuk membantu dalam mengambil keputusan. Sistem keputusan menyediakan informasi dan pemanipulasian pada data. Dan untuk melakukan proses pada sistem pendukung keputusan, proses pemilihan dengan berbagai alternatif yang bertujuan agar dapat memenuhi satu atau beberapa target. Yang kedua, prioritas. Di sini prioritas adalah yang diutamakan dan yang didahulukan. Prioritas didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tersebut lebih penting atau lebih diutamakan daripada yang lain. Yang ketiga, perbaikan. Perbaikan suatu tindakan untuk memperbaiki sesuatu yang ada menjadi kondisi yang lebih baik. Jalan. Jalan adalah bagian dari bangunan di mana bangunan tersebut terdiri dari tanah dan air. Jalan juga sebagai alat prasarana transportasi, di mana jalan juga terdiri dari beberapa jenis jalan seperti jalan tol, jalan umum, jalan khusus, dan lain-lain. Perbaikan jalan adalah suatu tindakan perbaikan jalan yang kondisinya rusak menjadi kondisi yang lebih baik agar lalu lintas jalan lebih lancar dan kemacetan pun berkurang. Yang keempat, metode Preference Selection Index atau metode PSI. Metode Preference Index merupakan metode yang menentukan bobot kriteria yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang berupa matriks keputusan. Dan metode ini berguna apabila konflik pada antar atribut dalam metode PSI hasilnya diperoleh dengan perhitungan minimal dan sederhana seperti apa adanya berdasarkan konsep statistik tanpa keharusan bobot atribut. Adapun beberapa langkah yang terkait pada metode ini adalah: langkah pertama, terlebih dahulu mendefinisikan masalah dengan mengidentifikasi atribut yang terkait dengan pengambilan keputusan, seperti tadi perbaikan pada jalan. Yang kedua, membuat keputusan tersebut dengan menggunakan matriks. Setelah kita mendefinisikan, kita buatlah keputusan tersebut dengan menggunakan matriks. Langkah ketiga, setelah kita mendefinisikan dan membuat keputusan tersebut dengan menggunakan matriks, langkah ketiga ini menormalisasikan matriks tadi yang membuat keputusan tadi, di mana nilainya lebih besar disebut dengan tipe menguntungkan.
Jika matriks tersebut nilainya besar, maka tipenya menguntungkan. Jika nilainya lebih kecil, maka matriks tersebut tidaklah menguntungkan. Langkah keempat, setelah kita tahu nilai tersebut lebih besar atau yang lebih kecil, maka dihitunglah nilai min-nya. Pada langkah keempat ini, nilai min yang dari data normal dari setiap atribut dihitung dengan persamaan. Langkah kelima, menghitung nilai variasi frekuensi. Pada langkah ini, nilai variasi frekuensi tadi dihitung nilainya setiap atribut dengan persamaan. Yang keenam, kita mencari nilai deviasi. Dan langkah ketujuh, mencari nilai kriteria. Setelah kita mencari nilai min, nilai variasi, nilai deviasi, dan nilai kriteria, langkah berikutnya kita mencari nilai preference selection index. Yang berikutnya adalah 5. Metode penelitian. Metode penelitian dilakukan peneliti pada perbaikan jalan pada Bina Marga melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penelitian pada lapangan. Penelitian lapangan terdiri dari wawancara dan observasi pada lapangan. Dilakukannya proses tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi dinas marga dan menerima penjelasan orang yang bersangkutan. Dan pada observasi, penelitian ini meliputi pengamatan langsung di mana suatu objek itu memastikan kegiatan yang sedang berlangsung dan untuk mendapat data yang akurat. Yang kedua, analisa masalah. Menganalisa masalah tersebut agar permasalahannya yang dapat diselesaikan dan diidentifikasi. Yang ketiga, perancangan. Dilakukan perancangan pada penelitian ini meliputi bagian-bagian mana yang dapat kita bahas perancangannya dengan interface. Yang keempat, pengujian. Dilakukan pengujian pada penelitian ini terkait proses-proses penganalisan data yang didapatkan dari objek-objek. Objek penelitian yang telah dilakukan di lapangan meliputi penyelesaian masalah, menentukan prioritas mana yang cocok di perbaikan jalan pada lokasi tersebut. Yang kelima, implementasi. Penelitian implementasi ini merupakan penerapan algoritma yang berguna untuk menganalisa sistem pendukung keputusan dan penerapan aplikasi untuk data dan permasalahan. Setelah kita tahu dan kita survei pada penelitian lapangan dan kita telah melakukan wawancara, maka diobservasilah terlebih dahulu. Setelah diobservasi, langkah selanjutnya kita menganalisa suatu sistem tersebut. Apakah bisa dapat diselesaikan atau tidak. Yang ketiga, kita lakukan perancangan. Setelah dianalisa masalah tersebut, lalu kita rancang bagian-bagian mana yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dilakukan perancangan dan kita lakukan prosesnya, maka diuji terlebih dahulu. Apakah proses-proses tersebut dapat sesuai dengan objek yang kita inginkan. Dan tidak lupa pula kita lakukan di lapangan agar objek tersebut sesuai dengan lapangan yang telah kita peneliti tadi. Setelah kita lakukan pengujian, maka diimplementasikan. Diimplementasikan ini merupakan algoritma yang berguna untuk menganalisis sistem pendukung keputusan. Setelah kita uji, maka diterapkanlah aplikasi tersebut untuk data dalam permasalahan. Berikut adalah bagannya. Setelah penelitian lapangan, dilakukan wawancara observasi. Setelah itu, perancangan, pengujian, dan implementasi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya kasih tahu bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.